Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Sifali dengan NIM 17020157, kelas Fire and Safety. Saya di sini ingin memberi jawaban tentang UTS bahaya fisik. Soal dan jawaban. Jelaskan apa yang diketahui tentang bahaya. Bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera, penyakit, gangguan kesehatan, atau kenyamanan. Nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Bahaya fisik dapat menjadi dua faktor atau keadaan yang dapat menyebabkan bahaya tanpa atau dengan adanya kontak. Biasanya bahaya fisik diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan. Radiasi, tekanan panas dan dingin, getaran, dan kebisingan misalnya adalah jenis bahaya fisik. 3. Jelaskan apa itu identifikasi atau pengendalian bahaya. Identifikasi adalah suatu tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta, atau seseorang. Kalau pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia tersebut sudah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum, sehingga akan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya. Ketiga, ada beberapa kelompok kontrol yang dapat dibentuk untuk menghilangkan dan mengurangi bahaya ketiga, yakni diantaranya eliminasi, substitusi, rancangan, administrasi, dan APD. 5. Sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Menurunnya daya konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa, kelelahan mata atau gangguan penglihatan, menyebabkan ketidaknyamanan saat belajar, meningkatkan resiko kecelakaan seperti tersandung, ketajaman penglihatan menurun. 6. Bagaimana pengendalian bahaya dari pencahayaan yang minim menurut Anda? Perbesar intensitas penerangan, buatan atau lami, reflektor, menambah dan memperbanyak lampu, melihat sistem pencahayaan secara teratur, memanfaatkan sinar matahari, perbesar ukuran objek seperti kaca atau monitor lain. 7. Jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan ventilasi pada gedung bertingkat. Rendahnya oksigen, meningkatnya penyebaran penyakit dan virus, meningkat stres pada seseorang, menyebabkan sinus, alergi, dan mual, mengakibatkan munculnya penyakit yang serius. 8. Jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan ketiga. Faktor psikologi. Faktor psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas pekerja, dilaksanakan oleh dasar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerja. Kalau faktor iklim, dalam Permenker No. 5 tahun 2018 pasal 9 diatur mengenai standar iklim kerja dingin. Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia. Jelaskan peran. 9. Jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Eliminasinya tidak bisa dihilangkan, substitusinya tidak dapat dihilangkan. Rekayasanya housekeeping, memasang humidifier untuk menjaga kelembapan udara, karena semakin tinggi kelembapan udara maka semakin rendah tekanan udaranya. Memasang pendingin atau penghangat ruangan agar suhu tetap terjaga. Mengontrol paparan sinar matahari di suatu tempat. Administrasinya
menyediakan SOP, pelatihan, sama penerbitan informasi K3 dan lain-lain. APD-nya menggunakan pakaian yang dapat mudah menyerap keringat dan sesuaikan pelindungan diri lainnya dari suhu dan tekanan udara. 10. Buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar atau rumah. Menempelkan alat peredam suara pada alat yang bersangkutan, memberikan sekat di dinding di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, memasang gorden, memasang pintu dan jendela yang rapat, atau memasangkan karpet di celah-celah pintu, jendela, dan lain-lainnya. Ya, sekian dari saya untuk jawaban UTS bahaya fisik. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.